berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rohani maupun jasmani yang Engkau masih berikan sampai hari ini. Tuhan, berkatilah kami, juga teman-teman yang belum bisa bergabung, sehingga dirimu bisa terus menguatkan kami untuk mengasihi firman-Mu dan mengerti, bahkan mengenal maksud hati-Mu. Tuhan, melalui Injil Yohanes ini, kami kembali belajar untuk taat dan dengar kepada setiap perkataan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Urutannya sudah ya. Sekarang kita akan baca dari Yohanes pasal 2, 23, dimulai dari Aifa dan selanjutnya. Ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Pasal 3 ayat 1, percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Iva, ayo. Ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, dan sekarang engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggalkan. Amin. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 19, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Oke. Selanjutnya. Veronica ayat 21. Ayat 20. 20. Ya, ayat 20. Oke, kalau belum ada, bisa ke Sherlyn. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Amin. Ayat 21. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Oke. Kita sama-sama melihat bahwa satu perkara yang penting, yaitu dalam kehidupan manusia, tadi Yohanes pasal 2 ayat 3 ya, sampai pasal 3 ayat 21, kita menyadari bahwa manusia ada keperluan. Oke, sekarang kita akan lihat dulu sebelum kita masuk ke pembahasannya mengenai ini. Saya akan tampilkan, izin share. Oke. Kalau hari Senin kemarin kita sudah membahas mengenai prinsip hayat, ya kan? Yaitu apa dan tujuan hayat itu apa. Nah, Selasa ini, hari ini kita melihat keperluan orang luhur, ya, kelahiran kembali. Saya mau tanya, ada yang bisa mau belajar menemukan ayat kuncinya sebelum kita buka sama-sama? Dari Veronica, Elci, ataupun Sherlyn. Oke, belum ya? Saya coba. Ya. Karena di sini kan beban di hari Selasa ini keperluan orang luhur kelahiran kembali. Berarti ayatnya ayat 5. Oke. Terus, yang lain belum mencoba? Oke. Kalau belum, tidak apa-apa ya. Sekarang saya coba lihat ya. Kita buka sama-sama. Ya, ternyata meleset sedikit ya di ayat ke-6, ya kan? Katakan, kita baca sama-sama ya. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Oke, sekarang pertanyaannya bagi kita semua ya. Nomor 1, apa makna dari dilahirkan kembali? Terus nomor 2, apa yang terjadi dalam diri kita melalui dilahirkan dari air dan roh, ya kan? Ada di ayat 5. Yang ketiga, sebagai manusia, secara jasmani tubuh kita telah dilahirkan, lalu bagian mana lagi dari diri kita yang perlu dilahirkan kembali? Terus yang keempat, sebelum mengalami kelahiran kembali, kita adalah dunia, ayat 16. Bagaimana kondisi kita sebagai dunia itu? Apakah keperluan kita? Nah, yuk, ada 4 pertanyaan ya. Saya beri kesempatan bagi siapa? Vero, Elti, dan Sherlyn coba jawab. Kalau belum bisa, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Dilahirkan kembali itu artinya kan kita sudah lahir terus lahir lagi. Awalnya kita dilahirkan dari jasmani, kemudian yang kedua dilahirkan kembali artinya kita dilahirkan dari roh. Ya, oke. Baik.
Nomor 2. Sherlyn mau coba? Oke, kalau gitu kita bahas sama-sama saja ya, supaya kita bisa ada waktu untuk nanti tanya jawab lebih lanjut ya. Sekarang kita lihat. Ya, jadi nomor 1 itu dikatakan tadi, apa sih dilahirkan kembali itu? Kita lihat di sini ya, yaitu kita akan sama-sama lihat dilahirkan dari atas. Nah, dilahirkan kembali berarti dilahirkan dari atas atau surga, dilahirkan dari Allah yang ada di sorga. Nah, puji Tuhan ya. Hari ini kita semua sudah memiliki namanya kelahiran yang pertama, yaitu kita lahir ke bumi. Nah, namun tadi Tuhan bilang kepada Nikodemus, ya, orang siapa tidak dilahirkan kembali, artinya yang tidak dilahirkan dari sorga atau dilahirkan dari Allah, maka dia tidak dapat apa? Masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Nah, hari ini puji Tuhan, beberapa dari kita mungkin sudah ada yang menerima kelahiran kembali. Ya, tapi kita bukan hanya tetap sampai di situ, tapi kita harus terus berjuang mengerjakan keselamatan kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2 ya, yaitu di sini dibilang apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah mungkin memang cukup panjang, tapi tidak kita baca semua. Di sini kita langsung saja. Jadi intinya yang terjadi dari kelahiran kembali kita adalah nih, penyelesaian manusia ciptaan lama dengan semua perbuatannya dan penunasan manusia di dalam ciptaan baru dengan hayat Allah. Wow, puji Tuhan ya. Jadi benar-benar kita nyata bahwa inilah yang sebenarnya Allah inginkan, yaitu supaya kita memiliki kelahiran kembali. Nah, di dalam Matius 3:11, Yohanes Pembaptis juga mengucapkan perkataan yang sama kepada orang-orang Farisi, ya, yaitu bagaimana kita terus harus memiliki satu kelahiran kembali. Karena itu seharusnya orang Farisi mengerti dengan jelas perkataan ini. Nah, Nikodemus sendiri adalah orang Farisi. Ketika ia berbicara dengan Tuhan, Tuhan mengucapkan perkataan yang sudah dikenalnya ini. Air, ya. Air adalah konsepsi utama ministry Yohanes Pembaptis, yaitu untuk menyelesaikan manusia ciptaan lama. Oh, jadi yang terjadi dalam diri kita adalah apa? Simpulannya, manusia lama kita ini yang adalah daging, yang adalah dosa atau maut ini apa? Dikuburkan, ya kan? Ditenggelamkan, dan kemudian kita dibangkitkan bersama-sama dengan hayat Allah, ya. Jadi inilah yang sungguh-sungguh adalah berkat yang besar, yaitu kita boleh menerima hal ini. Kita dilahirkan dari Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Sebagai manusia, ya, tadi saya sudah bilang bahwa tubuh kita ini telah lahir. Ya. Namun bagian mana lagi dari diri kita yang perlu lahir kembali? Maka Yohanes tadi kan bertanya, ya. Di sini saya coba tunjukkan ayatnya ya. Supaya bisa lihat sama-sama. Sebentar. Yohanes pasal 3, ya. Oke, supaya kita bisa lihat di layar. Ya. Izin share screen lagi. Nah, di sini dibilang. Di sini katakan apa? Ayat 9 ya. Dia bingung ya. Kata Nikodemus kepadanya, ya. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ya. Jadi kita melihat bahwa di ayat yang keempat juga Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya, kalau kita kan sudah, saya ini udah umur 26 ya, 27. Bagaimana bisa dilahirkan lagi? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, prinsip itu salah. Namun apa yang harus kita lihat yaitu kita betul-betul perlu dari air dan roh. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan nomor 3 tadi ya. Sekarang kita balik lagi ke slide. Oke, nomor 3. Nah, roh yang pertama di sini adalah roh ilahi, yaitu Roh Kudus Allah
Nah, roh yang kedua adalah roh manusia, yaitu roh kita yang telah dilahirkan kembali. Jadi di dalam tubuh manusia, kemarin ada kita bahas ya 1 Tesalonika 5:23, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan ya. Nah, maka kelahiran kembali dirampungkan oleh Roh Kudus Allah dalam roh manusia dengan hayat Allah, hayat kekal yang bukan ciptaan. Puji Tuhan ya. Karena itu dilahirkan kembali berarti manusia di luar hayat alamiahnya mendapatkan hayat kekal Allah sebagai sumber baru dan unsur baru dari manusia baru. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita yang lama, ya kita merasa, oh ternyata selama ini aku salah, selama ini aku banyak kekurangan. Nah, maka ketika kita datang kembali, kita memiliki satu tujuan, yaitu apa? Nih, sebagai sumber baru, unsur baru dari manusia baru. Jadi bukan lagi Reinhard yang lama, tapi menjadi Reinhard yang baru. Dan demikian juga diaplikasikan ke teman-teman sekalian. Men, sekarang kita lihat nomor 4. Apa sih tadi pertanyaannya? Sebelum mengalami kelahiran kembali kita adalah dunia atau world ya, ayat 16. Nih. Nah, ini suka menjadi ayat emas ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia akan mengaruniakan anak yang tunggal ya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Bagaimana kondisi kita sebagai dunia itu? Apakah keperluan kita? Ya. Jadi dunia di sini mengacu kepada manusia yang berdosa dan jatuh yang menyusun dunia. Mereka tidak hanya mempunyai dosa, ya, juga mempunyai unsur racun dari iblis. Maka si ular tua itu, karena itu mereka menjadi sejenis, sejenis dengan ular ya kan, licik, ya, terus juga sering bohong, ya, banyak perkara-perkara negatif yang dilakukan, ya, sehingga tidak ada lagi hal-hal positif atau baik yang dikerjakan. Nah, namun manusia telah jatuh sedemikian karena kita adalah bejana-bejana yang diciptakan Allah menurut gambarnya untuk diisi dirinya sendiri. Allah tetap mengasihi kita dengan kasih ilahinya yang adalah siapa? Dirinya sendiri ya. Haleluya. Bahkan memberikan anak tunggalnya yang adalah ekspresinya kepada kita agar kita bisa mendapatkan hayat kekalnya, menjadi putra-putranya. Ya. Kemudian menjadi ekspresi korporatnya. Oke, saya ini aja stabilo ya, supaya jelas. Nih, agar mereka bisa mendapatkan hayat kekalnya, jadi putra-putranya, menjadi ekspresi korporatnya untuk merampungkan ekonomi perjanjian baru yang kekal. Haleluya. Karena itu Allah telah terlebih dulu melahirkan mereka kembali dengan rohnya, agar mereka mempunyai hayat kekalnya, kemudian Dia mengisi mereka ya dengan rohnya yang tidak terbatas, agar mereka menjadi mempelai perempuan Kristus yang melampaui segala sesuatu yang al-muhid, ya, menjadi perkembangbiakannya dan kepenuhannya. Mungkin ini menjadi baru ya bagi kita beberapa yang mendengar, namun perlu kita pelajari dan pahami. Ini adalah tujuan akhir nanti ketika kita betul-betul telah sempurna ya, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus setiap hari karena kita menikmati kasih-Nya, kita dilahirkan kembali, maka ini menjadi satu tujuan dan sasaran kita ya. Bukan lagi andai kalau aku baik, andai kalau aku begitu, tidak. Tapi ketika kita menikmati Kristus, mengambil Dia sebagai segala kita, maka betul-betul bisa terjadi bahwa Tuhanlah yang akan memimpin kita menerima kehidupan yang baru, jadi manusia baru itu ya. Sehingga tidak lagi kita sejenis dengan ular, tapi kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Ya, bukan lagi manusia yang jatuh, bukan lagi manusia yang lama, tapi manusia yang baru yang menerima hayat kekal Allah. Amin. Jadi demikian untuk pembahasan dari saya sore hari ini dalam 4 poin ya. 4 pertanyaan tadi kita sudah baca semua, kita sudah jelaskan. Kalau masih ada bingung, silakan bertanya, atau ada yang sudah menikmati atau mendapatkan sesuatu, boleh di-share. Amin. Amin. Ada?
Baik, Erlin, Hero, Elti. Dari saya sih cukup, sudah terjelaskan semua tadi poin-poinnya. Amin. Teman-teman, kita bisa mengenal bahwa apa yang Allah dambakan, apa yang Allah rindukan adalah supaya kita memiliki satu kehidupan yang benar-benar serupa dan segambar dengan Dia. Itu bisa terwujud asalkan kita memiliki satu kehidupan yang mau damba, berubah. Ya hari ini mungkin kita sudah dilakukan kembali, ya kita ingat kembali bahwa Tuhan, aku telah dilahirkan dari Allah, bukan lagi milikku sendiri, tapi milik Allah. Maka aku harus hidup sesuai dengan firman. Nah juga teman-teman kita bisa berdoa supaya kita bisa memiliki satu kehidupan yang baik ya di hadapan kita semua. Bahwa Allah adalah Allah yang rindu supaya kita betul-betul menikmati kasih-Nya. Ya, bukan hanya melihat atau membaca, tapi juga menikmati secara pribadi. Oke, baik. Sampai demikian ya. Kita tidak apa.